Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan kami di channel Putra Silampari. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang cara dan syarat untuk mendaftar menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Jadi silakan teman-teman semuanya simak video ini sampai selesai. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan bantu subscribe channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami. Pemerintah pusat akan segera membuka rekrutmen atau lowongan bagi P3K di tahun 2021 mendatang. Sebagaimana yang kita ketahui, P3K menjadi salah satu idaman banyak orang karena dinilai tak kalah populer dengan CPNS atau ASN. Perlu diketahui bahwa pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tidak dilakukan melalui prosedur penerimaan CPNS. Dan sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan secara resmi soal jumlah formasi untuk P3K tahun 2021 mendatang. Walaupun demikian, diprediksi jika jumlah formasi P3K tahun 2021 akan lebih banyak dibandingkan P3K tahun 2019 yang lalu. Hal ini lantaran pada tahun 2020 ini, pemerintah tidak membuka seleksi pendaftaran P3K dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri ini sampai dengan sekarang. Dan berikut ini informasi seputar pendaftaran P3K yang admin rangkum dari berbagai sumber. Agar dapat lolos seleksi sebagai P3K tahun 2021, pelamar perlu memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan setiap persyaratan pun akan mengacu pada jenis jabatan yang dituju, misalnya penyuluh pertanian, guru atau dosen di lingkungan Kementerian Agama, tenaga kesehatan ataupun tenaga pendidik. Jadi setiap jabatan yang dituju itu persyaratannya berbeda-beda. Dan mengacu pada syarat P3K tahun 2019, berikut ini adalah informasi syarat pendaftaran P3K. Syarat pendaftaran P3K untuk tenaga pendidik. Yang pertama merupakan tenaga honorer K2 maksimal berumur 59 tahun per 1 April 2020, pendidikan terakhir minimal S1 atau D4, program studi atau jurusan relevan dengan mata pelajaran di kurikulum. Menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk ditempatkan di sekolah negeri, kabupaten atau kota atau provinsi sesuai wilayah tempat mengajar serta berdasarkan kebutuhan guru saat ini. Aktif mengajar hingga pendaftaran P3K dibuka dan dibuktikan surat tugas dari kepala sekolah atau kepala dinas. Pada surat dicantumkan informasi seperti berikut ini, itu NUPTK atau NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, nama sekolah, mata pelajaran, asal kabupaten atau kota atau provinsi. Dan ini adalah syarat pendaftaran P3K untuk tenaga pendidik, seperti yang nampak di layar monitor Anda atau layar HP Anda. Dan selanjutnya ini adalah syarat pendaftaran P3K untuk guru atau dosen Kementerian Agama atau Kemenak. Yang pertama merupakan tenaga honorer K2 maksimal berumur 59 tahun per 1 April 2020 bagi guru dan 64 tahun per 1 April 2020 bagi dosen. Kualifikasi guru minimal pendidikan S1 atau D4. Sedangkan untuk dosen itu adalah minimal S2. Selanjutnya, guru wajib aktif mengajar di madrasah atau sekolah hingga pendaftaran P3K dibuktikan dengan surat penugasan dari kepala madrasah atau kepala sekolah atau kepala kantor Kementerian Agama di kabupaten atau kota. Selanjutnya, dosen wajib aktif mengajar di perguruan tinggi keagamaan negeri hingga pendaftaran P3K dibuka.
dibuktikan dengan surat penugasan dari pimpinan PTKN atau pimpinan unit eselon 1. Menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk ditempatkan di madrasah disesuaikan dengan kebutuhan guru atau dosen saat ini. Dan berikut ini adalah syarat pendaftaran P3K untuk tenaga kesehatan. Yang pertama, syaratnya itu merupakan tenaga honorer K2 maksimal berumur 57 tahun per 1 April 2020 kecuali dokter itu 59 tahun per 1 April 2020. Menempuh pendidikan minimal D3 pada bidang kesehatan sesuai syarat jabatan yang telah ditetapkan. Terus memiliki surat tanda registrasi yang masih berlaku, bukan surat tanda registrasi internship, kecuali bagi epidemiolog. Entomolog, administrator kesehatan, dan peranata laboratorium kesehatan dengan pendidikan itu D3 atau S1. Kimia atau biologi memiliki surat keputusan atau SK pengangkatan terakhir. Tahapan pendaftaran P3K tahun 2021 belum dirilis secara resmi oleh pemerintah. Jadi pemerintah belum merilis secara resmi tahapan atau alur pendaftarannya. Namun calon pendaftar P3K dapat menjadikan referensi alur pendaftaran P3K tahun 2019 untuk sebagai gambaran atau acuan. Dan berikut ini aluran pendaftaran P3K. 1. Pelamar membuat akun melalui laman sescasn.bkn.go.id. Yang kedua, pelamar memilih menu P3K atau ssptk.bkn.go.id. Yang ketiga, melakukan registrasi dan mengisi data yang diperlukan, seperti nomor peserta ujian K2, tanggal lahir, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga atau NIK kepala keluarga, terus alamat email aktif, kata sandi atau password, dan pertanyaan keamanan. Pas foto formal dengan ukuran minimal 120 KB, maksimal 200 KB. Format itu adalah JPG atau JPEG. Yang keempat, alur pendaftarannya itu mencetak kartu yang telah terisi. Terus yang kelima, melakukan login di laman SSP3K dengan NIK dan kata sandi yang sudah terisi. Yang keenam, melengkapi data yang diperlukan seperti foto diri sambil memegang KTP dan kartu informasi akun, memilih jabatan dan melengkapi riwayat pendidikan, melengkapi biodata, mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai yang diisyaratkan instansi, memeriksa data yang sudah diisi pada form resume, mencetak kartu pendaftaran. Yang ketujuh, menunggu tim verifikator untuk memeriksa berkas dokumen yang sudah diupload atau dikirim. Yang kedelapan, pelamar yang lolos seleksi administrasi akan memperoleh kartu ujian sebagai syarat mengikuti tahapan selanjutnya. Yang kesembilan, panitia seleksi P3K di setiap instansi akan mengumumkan hasil pengumumannya. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah berkunjung ke channel ini. Bagi teman-teman yang menyukai video ini atau senang dengan video ini, silakan bantu subscribe dan like channel kami ini supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.